Apa itu stand? Mana ya? Sini aja. Nggak tinggi dia, Pak. Jadi masalah. Itu makanya pindahkan di sini. Karena apa ada situ dekat. Bagaimana ya? Ini menghalang. Mana ininya, Bang? Mat. Gini. Goyang nggak kamera itu tadi? Lihat. Jatuh begitu, Pak. Ya. Punya aku licin. Buka lapanya. Ini memang ini apa? Jatuh. Nggak kuat punya. Aja lah. Apa ini? Ini ada tuh.
Jat. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus, menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang naik ke surga dan menyediakan tempat untuk kita semua ketika kita menikmati hidup kekal yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaat teduh sejenak, ambil sikap berdoa, sikap penyembahan bagi Allah, Allah yang kudus, Allah yang suci. Engkau Yesus Kristus, Engkau boleh mati bagi kami semua, menebus dosa-dosa kami. Engkau bangkit, bahkan Engkau naik. Engkau berjanji akan memberikan kami tempat yang layak. Kami mau setia mengikut Engkau Yesus. Kami percayakan janji Tuhan. Kami percayakan hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersyukur bagi Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Kita menyembah Allah, mengagungkan Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Allah, mengatakan mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat, mulia agung kerajaannya. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, dengan sikap menyembah mengatakan mulia, sembah Raja mulia.
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, mari sembah Dia. Sembah Raja mulia. Katakan kau Yesus. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Come on, kita puji nama Tuhan. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kau kami puji, kau kami sembah. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini kita mengingat kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kegiatan ini bukan sebuah kegiatan rutinitas, tapi benar-benar kita datang untuk sujud menyembah, mengucap syukur karena Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, menyediakan banyak tempat bagi kita yang percaya, yaitu kehidupan kekal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, 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 haleluya, haleluya. Puji, we sing glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Sing glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Hallelujah. As pemimpin untuk kita pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 dan 3, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami permuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari anugerah Tuhan. Dan kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Adalah hari bersejarah bagi kami. Adalah hari bersejarah bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menantikan berkat-Mu bagi kami semua dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Kiranya jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menaikkan satu pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Baiklah kita memuji Allah kita yang hidup, Allah kita yang mulia, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik untuk kita semua. Karena kasih Allah sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersemangat memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengatakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu. Allah bangkit, bersoraklah. Oh,
Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Semua katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita Allah bangkit, bersorak. Hey, bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dan bersoraklah. Allah bangkit menandakan kita adalah umat-umat pemenang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita terus bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan penuh kegirangan. Katakan, bersorak-sorak, muliakanlah nama. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semua kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Satu-satunya penebus. Galakkan paus, bangkit dan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia
muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita semua bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang beri, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Allah bangkit menjadikan kita umat pemenang. Dan kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh kegirangan, mengatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kita diberikan kuasa dari Raja yang mulia. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh yeah, Engkau Raja dari segala raja. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita boleh semangat memuji Tuhan karena Yesus Kristus Raja dari segala raja. Bahkan karena Dialah kita menjadi umat pemenang yang mampu mengalahkan maut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasmari Damanik. Saudaraku yang terkasih, kembali saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati kita, benar-benar sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Boleh dilawat firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan pada pagi hari ini. Benar Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami benar mau memuji Tuhan, kami benar mau mendengarkan firman Tuhan. Lebih sungguh lebih dalam, lebih sungguh dan lebih dalam lagi kita. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang semua untuk mengambil sikap doa. Benar-benar kita siapkan hati kita, sehingga kita boleh merasakan lawatan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu indah. Kita mengangkat pujian bagi Allah, mengatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Aku datang menyembahmu Tuhan. Tuhan mau katakan, kami mau lebih sanjung lagi sama Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, amin. Yang lain, yang ku datang menyembahmu Tuhan. Kita sembah Tuhan, yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Aku sembah, amin. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan,
Aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan. Saudaraku, mari kita sanjung Tuhan yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar lebih dalam. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain, amin. Yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih dalam kita sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Kami mau sembah Kau. Aku sembah, oh Tuhan, aku nyembah Kau Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, 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 oh Tuhan. Semua yuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, amin. Aku sembah, oh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang semuanya kita menyembah Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih sungguh, lebih sungguh, dengan sikap sujud di hadapan Tuhan. Allah kita Allah yang kudus, Allah kita Allah yang mulia, Allah kita Allah yang suci. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia. Benar-benar menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Benar-benar kita menyembah dengan penuh ucapan syukur. Kita flashback akan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kau kami sembah, Kau kami sembah, Kau kami puji. Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan. Panggil Tuhan dalam hidup kita. Yesus, terima kasih. Sebut Tuhan lebih dalam hati kita. Yesus, Kau kami sembah. Yesus, Kau kami puji. Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Kau Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau boleh melepaskan kami dari ikatan dosa. Engkau boleh membuat kami menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Engkau mengasihi kami. Engkau begitu tulus mencintai kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya rutinitas saja, sebuah kegiatan yang berlalu begitu saja, tetapi kita mengingat kembali bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur akan hal itu, kita bersyukur akan janji Tuhan, kita bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Yesus baik, Yesus luar biasa. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji Tuhan dengan ucapan syukur. Kau Yesus kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian bagi Allah kembali. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar ragu, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Aku datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Aku datang menyembah-Mu Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, haleluya. Kau kami sembah, Kau ku sembah,
Bapa di surga, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dimuliakan di tahta suci-Mu, di tempat yang maha tinggi. Engkau diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian hormat kami naik ke atas, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami Tuhan, supaya kami memperoleh pengertian yang benar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka percayalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa minggu ini saya menyaksikan Rijal, si penjual jalan kote. Rijal adalah seorang anak disabilitas, masih di bawah umur. Dia berjualan untuk membantu ibunya, dan bisa jadi dia adalah tulang punggung di tengah keluarga untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Di tengah perjalanannya dia menjual jalan kote, dia bertemu dengan beberapa pemuda, dan ketika bertemu dengan beberapa pemuda dia dipuli. Dia juga akhirnya terjatuh, terjerembab di parit, dan kemudian beberapa orang menyaksikan usahanya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Oleh karena
dia membantu ibunya dengan bekerja keras, tetapi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tetapi pada akhirnya dia membuahkan hasil. Oleh karena apa? Oleh karena orang simpati melihat perjuangannya, orang simpati melihat apa yang dilakukan dalam kehidupannya sebagai seorang anak disabilitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di tengah-tengah dunia ini sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi persoalan, kesulitan di tengah-tengah semua aktivitas pekerjaan kita. Kita yakin dan kita percaya bahwa suatu saat ketika waktunya tiba, Tuhan akan nyatakan berkat, anugerah, keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pada pagi hari ini, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tema penting dalam kitab para rasul. Oleh karena pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan, maka bertumbuhlah gereja yang sampai menyebar luas hingga kita boleh menikmati kasih karunia itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memiliki makna yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa betul seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku bukan dari dunia, kamu dari dunia ini, aku dari atas. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa memang Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Itu sebabnya ketika saatnya, waktunya tiba, semua karyanya, semua pelayanannya diselesaikan dengan baik, maka Tuhan Yesus kembali ke surga. Naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh begitu banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya sementara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Itulah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Selama hidup di dunia, selama 33 tahun di dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus secara totalitas kehidupannya dunia ini, melayani kita yang berada di dunia ini. Pelayanan yang sungguh luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya selama di dunia sebelum naik ke surga. Kita perhatikan pelayanannya. Kenapa Tuhan Yesus melayani? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena visinya adalah untuk menyelamatkan manusia dengan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia. Pelayan dari semua aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Melayani tentang kebutuhan makanan, minuman. Melayani untuk memberikan kesehatan, kekuatan. Banyak orang sakit disembuhkan. Mata yang buta dicelikkan. Telinga yang tuli pada akhirnya mendengar. Yang bisu boleh berbicara. Yang lumpuh dikuatkan, bahkan yang mati dihidupkan. Pelayanan totalitas selama di dunia memberikan pengaruh besar bagi kehidupan orang yang percaya, sehingga tidak perlu diragukan akan bagaimana Tuhan melayani secara total dalam kehidupannya sewaktu hidup di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga juga memberikan penegasan bahwa surga itu nyata. Bahwa surga itu benar adanya. Itu adalah satu kebenaran, bukan mitos, bukan hanya dongeng-dongeng, atau bukan hanya slogan, bahkan bukan hanya iklan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan iklan di televisi atau iklan di medsos, kelihatannya menarik, ya, menarik, dibungkus dengan begitu rupa baiknya, ya, dikemas semenarik mungkin, tetapi kadang-kadang kita kecewa kalau di iklan. Di iklan begitu bagus. Saya pernah membeli
barang melalui iklan di medsos. Ketika saya beli, begitu datang saya terima, saya kecewa ternyata iklannya ya, barangnya itu tidak seperti yang diiklankan. Kelihatannya menarik, tetapi kita ketika tahu ternyata tidak seperti yang diiklankan. Tidak demikian dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang surga, itu adalah satu kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang surga, seperti itulah keadaan surga. Di dalam Wahyu dikatakan, di sana adalah segala sesuatunya baru. Langit dan bumi baru. Di sana Tuhan akan menghapus air mata. Tidak ada gertak gigi, tidak ada kesulitan, tidak ada kesakitan. Itu adalah kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan demikian? Tuhan Yesus menyatakan apa yang dia ketahui. Tuhan Yesus menyatakan apa yang ada di dalam kehidupannya di surga. Semuanya dibukakan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Yohanes 14 dikatakan, jangan khawatir, jangan takut. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini adalah pengharapan terbesar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa kita akan masuk surga. Surga penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu kasih Tuhan, saat ini kita boleh saja mengalami kesulitan. Tapi itu tidak berapa lama. Seperti Tuhan Yesus juga tidak berapa lama di dunia ini. Waktu kita sangat sebenarnya sempit. Amsal mengatakan manusia itu seperti rumput. Hanya sekejap saja. Seperti debu ditiupkan angin, sebentar saja hilang. Begitulah kita di dunia ini. Tapi perasaan kita memang lama. Kita hidup di dunia ini. Alkitab mengatakan kamu hidup 70 tahun, kalau kamu kuat 80 tahun, setelah itu penderitaan. Di balik penderitaan adalah kematian. Kematian ini adalah jalan untuk kita masuk ke surga. Surga sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan. Maka tidak sia-sia iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan kita oleh Tuhan dengan apa yang dikatakan. Tuhan naik ke surga, membuktikan kemenangannya. Tuhan naik ke surga, membuktikan kebenarannya tentang kehidupan yang kekal. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Kesanalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada orang Galilea. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Pada waktu itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya murid-murid, ya saya percaya mereka terheran-heran, ya mereka terheran-heran sampai dikatakan di sini, ya, hai orang Galilea. Perhatikan di sini, orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dilihat oleh orang Galilea, ya disaksikan. Dan kenapa sampai diingatkan oleh malaikat, dua malaikat ini? Bisa jadi mereka terbengong-bengong melihat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang naik terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Apa yang kasih Tuhan? Kita masih menantikan kedatangan Tuhan. Saat ini kita menantikan tidak pasif, Bapak yang kasih Tuhan. Ada tugas yang diberikan kepada kita. Tuhan melanjutkan apa yang sudah disampaikan di dalam Matius 28. Matius 28 Tuhan katakan,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukankah itu perintah Tuhan Yesus? Pergi, baptis, jadikan semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah tugas yang diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam kenaikannya, Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, untuk mempertegas perintahnya dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ini tugas yang tidak boleh kita lupakan. Ini tidak bisa kita abaikan, karena ini adalah perkataan dalam bentuk aktif, perintah aktif. Ya. Kita harus menyaksikan, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau di pengadilan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saksi itu punya beberapa persyaratan. Persyaratan sebagai seorang saksi, dia berada di lokasi, TKP, tempat kejadian. Dia menyaksikan dan merasakan peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitu pula kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi saksi karena kita merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi saksi yang benar, bukan menjadi saksi palsu ya. Menjadi saksi yang benar, saksi Tuhan. Apa yang kita rasakan ketika kita mengikut Tuhan? Apa yang kita alami ketika mengikut Tuhan? Saksikan itu. Tentu, yang pertama kita yakin kita mengalami penyelamatan. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita saksikan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan? Ceritakan bagaimana peristiwa Tuhan menyelamatkan kehidupan kita melalui penyaliban di atas kayu salib. Itu adalah peristiwa penyelamatan kita. Ya. Kita harus tahu bahwa kita diselamatkan bukan dengan emas dan perak, bukan ditebus dengan emas dan perak, tapi ditebus dengan darah yang kudus, dengan pengorbanan yang begitu mahal di atas kayu salib. Kehidupan kita sudah diselamatkan. Saksikan itu, sampaikan itu kepada orang lain, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi saksi tentang kehidupan kita. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang saya harus menceritakan bagaimana awal mula saya terima Tuhan Yesus. Kemudian saya juga menceritakan bagaimana kehidupan saya ketika saya mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak juga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat pemeliharaan yang nyata ketika kita mengikut Tuhan sampai pada saat ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saksikan itu. Sampaikan itu. Itulah kita menjadi saksi. Kalaupun kita tidak sekolah teologi, ya, kita harus menjadi saksi. Saksi yang benar di hadapan Tuhan. Selain apa yang kita alami dalam kehidupan kita, selain apa yang kita alami di dalam keluarga kita, kita juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saksikan itu. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Kita kuat menghadapi tantangan karena firman Tuhan. Kita hidup karena firman Tuhan. Sampaikan itu. Kita menjadi saksi yang nyata, yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama-tama di Yerusalem, di mana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menunggu kuasa Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kuasa di Yerusalem, bagi murid-muridnya pada waktu itu, menjadi saksi di Yerusalem, menjadi saksi di seluruh Yudea, menjadi saksi di Samaria. Ada yayasan, ada satu lembaga yang khusus melayani orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang selalu berseberangan dengan orang Yahudi. Orang yang selalu bermusuhan dengan orang Yahudi.
tetapi kasih Kristus harus sampai kepada mereka. Saksikan itu. Kamu menjadi saksiku di Samaria. Dan kamu menjadi saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana kita berada, tanah yang kita pijak, di mana kita tinggal, itu adalah ujung bumi. Bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus susah-susah memberitakan firman Tuhan ke Kalimantan? Tidak mudah Bapak yang dikasihi Tuhan. Ketika melayani di Kalimantan, teman-teman kita di Kalimantan menghadapi tantangan kesulitan. Menjadi saksi dengan menghadapi pergumulan yang ada. Beberapa kali kami dengan Pak Coy, dengan tim ke Kalimantan, tidak sampai ke tujuan. Kami harus kembali. Beberapa kali kita kandas, bahkan yang dengan tim terakhir, kita ke Kalimantan, kita berkutat 4 jam di lumpur. Tarik dorong mobil, 4 jam. Sampai ketika mereka di Depok, bersekutu dengan kita, mereka kelelahan. Kelelahan. Dan tidak sampai di tujuan. Menjadi saksi untuk menyaksikan kasih Tuhan. Mereka harus mendengarkan, mereka harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki tugas untuk bersaksi. Ya. Masing-masing kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah tugas dan tanggung jawab, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita sudah mengalami kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Kita telah menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saksikan itu. Menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah perintah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita kembali merenungkan kepada firman Tuhan, bahwa ada tugas yang diberikan kepada kita untuk bersaksi. Saksikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk surga bersama dengan Tuhan. Kelak ketika Tuhan kembali, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan melihat begitu banyak orang menyembah Tuhan, begitu banyak orang memuji Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Seperti si Rijal, penjual jalang kote, kehidupannya tidak pernah sia-sia, penderitaannya tidak pernah sia-sia, akhirnya menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kenaikan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita memperkuat komitmen kita untuk menjadi saksi. Mari kita memperkuat keyakinan kita untuk menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih oleh karena Tuhan memilih kami, menetapkan kami menjadi orang yang menerima anugerah keselamatan untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan tugas bagi kami, yaitu untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikan kuasa-Mu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi yang benar, menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Pendeta Kasmari. Sebagai orang percaya, saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita angkat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak Yesus Kristus, Anaknya Tuhan, akan juga pada Roh Kudus, lain dan darmaya, yang kita dan turun pada yang ketiga, bangkit pula dengan mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita masing-masing yang ada di rumah. Mari kita mengambil satu doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah itu boleh memberkati kehidupan kami boleh melakukan sebagaimana mestinya. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan, baik yang ada di GKSIA Depok dan juga GKSIA sekitarnya. Kami percaya segala sesuatu yang kami berikan dengan kerendahan hati, dengan ikhlas, Tuhan akan kembalikan berkat yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pujian bagi Allah. Hidup, hidup selamat. Ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin jemaat Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus boleh berjalan atas dasar pertolongan Tuhan. Kami tetap menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami menikmati sungguh indah berkat Tuhan secara spiritual. Ya Tuhan,
pada hari ini kami berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di GKSI Depok dan sekitarnya. Dalam nama Yesus Tuhan Kau memberkati, Tuhan sendiri boleh menyertai kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah di tengah-tengah masa sulit ini, biarlah kami tetap bertumbuh dan beriman kepada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengharapkan pertumbuhan yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program-program pelayanan yang ada di GKSI Depok. Tuhan Kau memberkati pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, pelayanan kategorial dan juga pelayanan mimbar. Dalam nama Yesus Tuhan terus beracara, Tuhan terus bekerja bagi kami sekalian. Tuhan juga memakai kami para hamba Tuhan, para aktivis dan juga para pengerja. Dalam nama Yesus Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memampukan kami sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati melalui pelayanan kami. Kami adalah alat Tuhan yang boleh Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami tidak lupa untuk pos PI yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan Kau memberkati secara keseluruhan para hamba Tuhan yang melayani dalam nama Yesus. Kau memberkati kebutuhan mereka, Tuhan Kau cukupkan. Bahkan untuk program-program pembangunan juga Tuhan Kau memberkati yang sedang berjalan dan yang sedang diwacanakan. Tuhan sendiri boleh berkarya. Segala hal yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami percayakan kuasa Tuhan. Tidak lupa untuk GKSI Depok yang juga berencana untuk membangun gedung baru. Dalam nama Yesus kami percaya dan memohon kepadamu, biarlah Tuhan melancarkan segala sesuatunya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus saja. Apa yang kami rencanakan, biarlah itu boleh menjadi kehendak Tuhan, sehingga selaras dan diberkati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa dan negara ini Tuhan, dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kau memakai para pemimpin-pemimpin yang ada sehingga boleh memimpin dengan baik negara ini ya Tuhan. Kami percaya lawat Tuhan, kami percayakan kasih Tuhan boleh menyertai mereka. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka berikan itu untuk mensejahterakan rakyat kami itu, rakyat Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah mereka boleh mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saja. Tuhan Kau memberkati juga bangsa ini Tuhan yang sedang berdoa khusus untuk wabah virus corona COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah cepat berlalu. Ini juga bukan masalah kami, bukan masalah bangsa ini saja, tapi masalah dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah segala sesuatunya berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tiada yang mustahil jikalau Engkau turut bekerja. Hamba berdoa Tuhan, ketika masalah ini datang, wabah ini datang, banyak yang mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi ekonomi kami, mempengaruhi kesehatan kami. Biarlah Tuhan sendiri boleh memelihara kehidupan kami secara sempurna, karena Engkau adalah pemelihara kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah terpapar akan virus ini. Kami berdoa Tuhan boleh menyembuhkan mereka mendapatkan pemulihan bagi Allah. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis, Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan yang ekstra sehingga mereka boleh bekerja keras. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia sehingga boleh sadar diri, sehingga boleh mengikuti imbauan pemerintah sebagaimana mestinya Tuhan, sehingga boleh melawan virus corona ini Bapa di surga. Kami tidak hanya beriman, tapi kami juga berakal. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah iman dan akal itu selaras dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas hidup kita. Itulah yang akan menuntun dan membimbing kita, menandakan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku,
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujiannya dengan penuh kerendahan hati. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Kau beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau selalu memelihara hidupku. Terima kasih Yesus. Angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Kau yang beri
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa yang kami muliakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau dipermuliakan, Engkau di tempat maha tinggi, Engkau telah naik ke atas, Engkau berada di surga, dan Engkau disanjung tinggi untuk selamanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami ya Tuhan Yesus yang tidak bisa ikuti jalannya ibadah. Mari lawat mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Ketika mengalami pergumulan, mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan keluar secara khusus kesulitan-kesulitan masalah ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan berkat-Mu untuk kebutuhan hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, jikalau mereka mengalami kelemahan iman Tuhan, oleh karena mereka mengalami kesulitan untuk beribadah bersama-sama, doa lawat ya Tuhan tidak terbatas, bahwa Roh Kudus juga tidak terbatas Tuhan Yesus untuk berkarya bagi percaya mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami Tuhan Yesus, bagi kami dan anak-anak kami Tuhan. Kami yang jauh dari keluarga Tuhan, kami berdoa supaya kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami, ya ibadah kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Saat teduh. Amin. Kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sorak-sorak muliakan namanya.
tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Orang pam 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 pam.